Waktu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang berjalan tanpa suara, tanpa permisi. Dan anehnya, selalu terasa lambat saat kita jalani, tapi terasa teramat cepat ketika kita menengok ke belakang. Saat kita berusia 20-an atau awal 30-an, kita semua hidup dalam sebuah ilusi besar. Ilusi bahwa kita masih punya banyak waktu. Kita merasa tubuh kita akan selalu sekuat ini. Kita merasa kesempatan akan selalu datang mengetuk pintu. Kita menunda hal-hal penting demi kesenangan sesaat, berpikir, besok kan masih bisa, tahun depan kan masih ada. Lalu dalam satu kedipan mata, angka di kalender berubah. Tiba-tiba, kamu terbangun dan menyadari angka di depan usiamu sudah berubah menjadi angka 4. Selamat datang di usia 40 tahun. Bagi banyak orang, angka 40 adalah sebuah cermin raksasa yang sangat jujur. Cermin yang tidak bisa diajak kompromi. Di usia inilah, semua kelalaian, kesombongan, dan penundaan yang kamu lakukan di masa muda akan datang kembali kepadamu. Bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai penyesalan terbesar yang harus kamu bayar harganya setiap hari. Hari ini, kita akan berbicara dari hati ke hati, membahas realita pahit tentang penyesalan-penyesalan terbesar di usia 40 tahun akibat kelalaian masa muda. Tujuannya bukan untuk membuatmu meratapi hidup, tapi agar kamu yang belum sampai di usia ini bisa berbenah. Dan kamu yang sudah berada di fase ini tahu bagaimana cara berdamai dengan kenyataan. Penyesalan terbesar pertama yang paling sering terdengar di ruang-ruang tunggu rumah sakit atau di kesunyian malam usia 40-an adalah meremehkan kesehatan fisik saat muda. Ketika kamu berusia 25 tahun, kamu merasa seperti pahlawan super. Kamu bisa begadang 3 malam berturut-turut demi pekerjaan atau gaming, makan makanan cepat saji penuh minyak, minum minuman manis berkadar gula tinggi setiap hari, dan besoknya tubuhmu tetap terasa bugar. Kamu menganggap itu adalah kekuatanmu, padahal itu bukan kekuatan. Itu adalah tubuhmu yang sedang menahan beban dengan diam. Tubuhmu sedang mengutang demi menuruti egomu. Masuk usia 40 tahun, masa penagihan utang itu tiba. Tiba-tiba, kamu sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Hasil medical check-up yang dulunya selalu bersih, kini dipenuhi warna merah tanda bahaya. Asam urat tinggi, kolesterol di ambang batas, tekanan darah yang mulai tidak stabil, hingga vonis diabetes. Penyesalan di fase ini terasa sangat menyakitkan karena sifatnya yang tidak bisa diubah, irreversible. Di usia 40, sekaya apapun kamu, sebanyak apapun aset yang kamu miliki, kamu tidak bisa membeli kembali fungsi ginjalmu yang mulai menurun. Kamu tidak bisa membeli kembali pembuluh darahmu yang mulai menyempit. Banyak orang di usia 40 tahun yang akhirnya meratapi masa mudanya berkata, "Andai saja dulu saya mengurangi gula, andai saja dulu saya menyisihkan waktu 20 menit sehari untuk bergerak. Andai saja dulu saya tidak menukar waktu tidur dengan uang." Ingatlah, tubuh adalah satu-satunya rumah yang kita miliki untuk tinggal. Jika kamu merusaknya di masa muda, di masa tua kamu akan terperangkap di dalam rumah yang runtuh. Penyesalan terbesar kedua berpindah ke dompet dan masa depan ekonomimu. Terjebak dalam ilusi kemapanan semu. Di masa muda, ketika karir kita mulai menanjak dan gaji pertama yang besar masuk ke rekening, ada dorongan ego yang sangat kuat untuk terlihat sukses. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak peduli pada kita. Kita mengganti kendaraan setiap beberapa tahun sekali, membeli pakaian bermerek, dan nongkrong di tempat-tempat mahal demi konten atau status sosial. Kita memprioritaskan gaya hidup di atas kepemilikan aset. Masuk usia 40 tahun, kenyataan menghantam dengan sangat keras. Di usia ini, kamu tersadar bahwa semua barang mewah yang kamu beli 10 tahun lalu kini, nilainya sudah menyusut drastis, atau bahkan menjadi rongsokan tak berharga di gudang. Sementara itu, harga properti, biaya pendidikan anak, dan inflasi melonjak berkali-kali lipat. Disinilah penyesalan finansial itu terasa menyesakkan dada. Kamu menyadari bahwa kamu sudah bekerja keras selama belasan tahun, memeras keringat dan air mata,
Tetapi di usia 40 tahun, kamu belum memiliki apa-apa yang benar-benar menjadi fondasi masa depanmu. Kamu belum punya rumah sendiri, tidak ada dana darurat, dan tidak ada investasi yang bekerja menghasilkan uang untukmu. Kamu terjebak dalam rutinitas kerja yang melelahkan, karena jika kamu berhenti 1 bulan saja, seluruh kehidupan keluargamu akan runtuh. Kelalaian mengelola keuangan di masa muda membuat usia 40 tahunmu dipenuhi ketakutan akan masa depan, bukan ketenangan. Namun, dari semua penyesalan yang ada, tidak ada yang lebih meremukkan jiwa selain penyesalan tentang hubungan manusia dan waktu yang hilang bersama keluarga. Di usia 30-an, fokus kita biasanya murni pada ambisi. Kita ingin naik jabatan, kita ingin memperluas jaringan, kita ingin membuktikan pada dunia bahwa kita bisa sukses. Kita pulang ke rumah larut malam dalam keadaan lelah, ketika anak kita yang masih kecil berlari membawa mainannya dan mengajak kita bermain. Kita sering berkata, "Nanti ya, ayah capek. Nanti ya, ibu masih banyak kerjaan." Kita berpikir mereka akan selalu sekecil itu dan selalu menunggu kita. Lalu di usia 40 tahun, kamu pulang ke rumah dan menyadari anakmu tidak lagi berlari menyambutmu. Mereka sudah remaja. Mereka mengunci pintu kamarnya, memiliki dunianya sendiri, dan tidak lagi membutuhkan bantuanmu untuk sekadar bermain. Kamu kehilangan masa emas mereka, dan momen itu tidak akan pernah kembali, seberapa keras pun kamu menangis. Di saat yang sama, kamu menengok ke arah orang tuamu. Di usia 40 tahunmu, orang tuamu kemungkinan besar sudah menyentuh usia 60-an atau 70-an. Fisik mereka sudah lemah, rambut mereka memutih, dan jalannya mulai tertatih. Kamu tersadar bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa meluangkan waktu untuk sekadar menelepon atau duduk minum teh bersama mereka. Beberapa dari kita bahkan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang tua kita sudah tiada sebelum kita sempat memberikan waktu terbaik kita untuk mereka. Penyesalan karena menunda kasih sayang adalah jenis penyesalan yang paling sulit disembuhkan oleh waktu. Mendengar semua penyesalan ini, mungkin ada sebagian dari kalian yang mulai merasa cemas, atau bahkan kalian yang sudah berusia 40 tahun saat ini merasa terpuruk dan berpikir, apakah semuanya sudah berakhir bagi saya? Dengarkan saya baik-baik, tidak. Penyesalan bukanlah sebuah tanda bahwa kamu harus menyerah dan meratapi nasib di sisa hidupmu. Penyesalan adalah cara bawah sadarmu berbisik bahwa kamu masih peduli pada hidupmu. Fakta bahwa kamu merasakan penyesalan itu berarti kamu telah menjadi orang yang lebih bijaksana daripada dirimu yang dulu, di masa muda. Kamu yang sekarang sudah tahu mana yang berharga dan mana yang hanya fatamorgana. Jika kamu berusia 20-an atau 30-an dan menonton video ini, jadikan ini sebagai peta navigasimu. Ubah arah hidupmu hari ini. Mulai kelola uangmu, peluk anakmu, telepon orang tuamu, dan taruh gelas minuman manismu sekarang juga. Namun, jika kamu yang menonton video ini sudah berusia 40 tahun atau lebih, dan kamu merasakan pahitnya kelalaian masa lalu, ini pesan saya untukmu. Berdamailah dengan dirimu yang dulu. Dirimu yang di masa muda melakukan kesalahan karena mereka belum mengerti apa yang kamu mengerti hari ini. Maafkan dia. Fokusmu hari ini bukan lagi meratapi 20 tahun yang telah hilang, melainkan merancang 20 atau 30 tahun ke depan yang masih misteri. Mulai hari ini, di usia 40 tahunmu, kamu masih bisa membangun kebiasaan sehat yang baru. Kamu masih bisa belajar berinvestasi meskipun dari angka yang kecil. Kamu masih bisa memperbaiki komunikasi dengan anak dan pasanganmu. Ingat, pohon terbaik ditanam 20 tahun yang lalu. Tapi pohon terbaik kedua, ditanam hari ini. Sebagai penutup dari perenungan panjang kita hari ini, saya ingin membagikan beberapa kutipan atau quotes mendalam khusus untuk menyambut usia 40 tahun, sebagai bahan perenungan kita bersama. Usia 40 tahun bukanlah akhir dari masa mudamu, melainkan awal dari masa mudamu yang penuh dengan kebijaksanaan. Jangan habiskan sisa hidupmu dengan menengok ke belakang dan menyesali pintu yang tertutup. Masa depanmu di usia 40 tidak ditentukan oleh masa lalumu yang lalai, melainkan oleh keputusan yang kamu ambil detik ini juga. Di usia 40,
kecantikan dan ketampanan fisik akan memudar. Kekayaan materi akan menjadi hal yang biasa. Namun, jiwa yang tenang dan tubuh yang sehat adalah kemewahan tertinggi yang sesungguhnya. Penyesalan adalah guru yang kejam. Namun ia mendidik kita untuk menghargai setiap detik yang masih tersisa. Jangan biarkan hari esokmu dipenuhi penyesalan yang sama. Teman-teman sekalian, kehidupan ini bukan tentang bagaimana kita memulai dengan sempurna, melainkan tentang bagaimana kita menyelesaikan perjalanan ini dengan akhir yang indah. Jangan biarkan kelalaian masa muda menghentikan langkahmu untuk menjadi versi terbaik di usia paruh bayamu. Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Apa satu penyesalan atau kekhawatiran terbesar yang sedang kamu hadapi saat ini? Mari kita saling berbagi sudut pandang dan belajar satu sama lain. Jangan lupa untuk klik like jika video ini menyentuh atau membuka pikiranmu, share kepada orang-orang yang kamu sayangi, dan subscribe untuk terus bertumbuh bersama channel ini. Tetaplah berproses. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk merenung bersama saya. Sampai jumpa di video 0% berikutnya. Tetap bijaksana, tetap melangkah. Mulai dari sini, perlahan kita bisa.